Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya tiba juga waktunya buat gua untuk ngerakit PC lagi. Dan kali ini temanya itu agak sedikit berbeda ya, karena gua kali ini mau ngerakit dengan tema waifu-waifuan, yaitu adalah Evangelion. Dan karakternya itu adalah Asuka. Karena ini adalah komponen-komponen semuanya yang kalian lihat di sini. Ini komponen yang dikirimin sama ROG karena ROG berkolaborasi dengan Evangelion dan ini adalah edisi kedua dari kolaborasi mereka. Yang dimana kali ini temanya itu masih tetap membawa Evangelion tapi dengan karakter yang terinspirasi dari si Asuka ini. Jadi ada banyak nih muka dia terpampang di beberapa komponennya si ROG kali ini untuk edisi Evangelionnya. Sekalian juga nih kita ngebahas sedikit soal Intel Core i7 14700K karena gue belum sempat bahas, tapi mungkin gue nggak bakalan ngebandingin performance-nya ya, karena untuk GPU yang ada di sini bukan 4080, jadi beda total dengan testbed yang biasanya gue pakai. Nah, ROG juga berencana untuk ngejual semua komponen ini secara paketan, jadi paketan satu PC gitu ya, beserta dengan casingnya nanti. Kalian gak ngelihat casingnya di sini karena nggak muat, casingnya gede banget ya, tapi itu bakalan dijual paketan sama casingnya dan estimasinya itu kurang lebih sekitar 80-an gitu, dan 80-an tuh belum termasuk CPU, belum termasuk RAM, belum termasuk storage juga. Jadi mungkin kalau paketannya itu udah bener-bener full set kurang lebih ya sekitar 90-an sampai 100-an juta, masih lebih murah daripada mobil LCGC lah gitu ya. Nah, untuk spesifikasi yang bakalan gua rakit di sini itu kira-kira pakai apa aja spesifikasinya. Untuk CPU gua menggunakan Intel Core i7 14700K. Ini dikarenakan ya CPU-nya masih baru banget, masih fresh, ini juga masih disegel dan gue belum sempat ngebahas. Gue penasaran aja kemampuan multicore kayak gimana. Tapi kalau kemampuan gaming harusnya udah keraba lah, karena ini adalah versi refresh yang performanya itu kurang lebih masih mirip-mirip dengan Raptor Lake sebelumnya. Untuk motherboard tentunya pakai versi EVA 2.0 ya, atau bukan 2.0 sih, tapi versi EVA Zero 2 atau versi EVA kedua. Motherboardnya ini adalah ROG Maximus Z790 Hero dengan edisi EVA Zero 2 Edition. Lalu untuk GPU yang ada di sebelah gua ini yaitu adalah ROG Strix RTX 4090 EVA Zero 2 Edition juga. Lalu untuk coolingnya gue menggunakan ROG Ryujin 3 360 dan tentunya edisi EVA Zero 2 juga. Ada tambahan aksesoris juga yaitu adalah GPU holder, dan GPU holder ini namanya adalah ROG Hercule X EVA Zero 2 Edition. Kalau kalian ngelihat yang ada di sebelah sini yang kotaknya itu kayak kotak alat bor gitu ya, atau kotak kunci-kunci pas gitu, sebenarnya bukan. Ini adalah kotak dari power supply yang dimana isinya itu ada ROG Thor 1000W Platinum 2. Tentunya ini adalah EVA Edition juga. Jadi di dalam sini udah ada power supply di dalamnya, dan ini berat banget sumpah power supply-nya. Oke, untuk casing itu casingnya tentu edisi EVA Zero 2 juga ya, dan kalian nggak ngeliat ada di sini karena nggak muat gua taruh di atas meja, tapi gua bakalan kasih b-rollnya ya, yaitu adalah ROG Hyperion EVA Zero 2 yang dimana ini adalah casing yang cukup gede dan mungkin udah masuk kategori full tower juga. Jadi buat yang memang dipajang di atas meja, pastiin mejanya itu kokoh ya, karena kayaknya kalau ditaruh di bawah PC-nya udah keren-keren kayak begini, komponennya Evangelion semua, kayaknya sayang ya kalau misalkan ditaruhnya di kolong meja. Taruh di atas meja kayaknya bakalan lebih cakep gitu. Dan komponen lainnya untuk pendukungnya yaitu gua menambahkan kabel transporter kabel di sini ya. Ya ini bikin custom sih kabelnya. PC gue juga bikin dari transporter kabel. Sebenarnya ROG nggak nyediain ini, tapi gue pingin bener-bener perfect aja gitu hasilnya, karena kalau pakai kabel bawaan dari power supply itu kan cuma flat item doang. Gue pengen bener-bener temanya jadi sesuai. Lalu untuk storage-nya di sini dari T-Force ya yang gue pakai, yaitu adalah A440 Pro 1TB tapi pakai 2 piece, jadi totalnya itu 2TB. Itu untuk SSD-nya. Dan untuk memori sebenarnya kalian bisa pakai kapasitas yang lebih gede kalau misalkan kalian ngejarnya di kapasitas. Karena beberapa orang biasanya kalau udah bikin PC 100 juta itu biasanya pengennya RAM-nya mentokin aja 128GB, ya monggo silahkan. Tapi di sini gue ngejar dari kecepatan ya, karena gue pakai DDR5 yang 6400. Ini RAM-nya dari T-Force juga, yaitu T-Force Delta RGB DDR5 dengan kapasitas 32GB aja. Kalau kalian mau nambah mungkin 64GB, itu 6000 MHz seharusnya masih gampang buat jalanin. Tapi kalau misalkan jalan full slot, tentu kalian harus mengorbankan kecepatan itu. Tapi kalau misalkan kalian mau full slot dan ngejarnya memang kapasitas,
itu sebenarnya nggak masalah. Oke, karena PC-nya belum dirakit, maka dari itu tanpa perlu basa-basi kita langsung lihat aja yuk rakitan dari PC ROG X Evangelion edisi kedua ini seperti apa. Oke, kita udah selesai ngerakit PC-nya dan setelah melihat hasil perakitannya, gua sangat-sangat puas sih dengan hasil dari perakitan PC ini. Karena gue udah lama banget nggak ngerakit PC yang bentuknya itu gede. Dan setelah gue taruh di setup gue ini, gue jadi sedikit bernostalgia sama PC lama gue yang memang casingnya juga kurang lebih sebesar ini. Tapi PC ROG X Evangelion 02 ini kelihatan jauh lebih keren karena ya ini memang keren banget gitu. Dan sebelum kita ngebahas performance-nya, gue pingin ngebahas dulu ya pengalaman ngerakit untuk PC bertemakan ROG X Evangelion edisi kedua ini. Jadi kalau gue harus bicarain proses perakitannya, jujur aja proses perakitannya sih nggak terlalu rumit ya. Hanya aja ya memang cabling sedikit, tapi karena casingnya gede itu juga tingkat kesulitannya nggak terlalu rumit. Untuk casingnya ini juga nggak terlalu rumit ya untuk proses perakitannya karena nggak semuanya itu pakai baut. Tapi ada beberapa kayak PSU cover, untuk masang PSU-nya itu memang harus dicopot dulu baut dari PSU covernya. Jadi ada beberapa yang memang tingkat kesulitannya lumayan, ada beberapa juga yang memang sangat-sangat dimudahkan di casingnya. Terus untuk kabel 12 VHPWR, di sini mungkin kalian ngelihat itu ketekuk ya, tapi sebenarnya ketekuknya itu dia posisinya nggak deket sama kepala dari konektornya. Jadi sebenarnya ini ketekuknya masih aman-aman aja karena casingnya juga lebar. Dan gue juga agak dimiringin dulu gitu kabelnya, dibelokin dulu sehingga dia benar-benar nggak nekuk deket dengan posisi kepala dari konektornya. Jadi itu sebenarnya masih aman ya, dan kelihatannya juga jadi kelihatan jauh lebih estetik juga sih karena untuk GPU holdernya itu dia jadi kelihatan. Dan gue pikir tadinya untuk motherboardnya itu nggak ada gimmick-gimmick apa-apa, ternyata ada gimmick juga untuk gambar-gambar waifu si Asukanya ini di motherboardnya. Jadi ini benar-benar cakep banget, dan bahkan bagian EVA 02-nya itu yang di dalam casing ternyata itu juga nyala gitu. Jadi ini bener-bener sesuatu yang mantep banget untuk sebuah gimmick dari ROG menurut gua. Untuk bagian coolingnya sebenarnya bisa kalian custom, tapi karena ini temanya adalah Evangelion, gue biarkan default aja seperti ini karena animasinya juga udah sangat-sangat cakep menurut gua. Ditambah lagi untuk GPU holdernya juga ternyata nyala dan ada waifu Asukanya juga. Jadi secara tema menurut gua ROG di sini ngangkatnya bener-bener oke sih. Ya beberapa casing itu biasanya dikasih gambar anime-animeannya juga, tapi menurut gua terlalu banyak dan temanya jadi nggak keangkat gitu. Kayak
karakter ditempel aja gitu jadi stiker ke dalam casing gitu. Tapi kalau ini tema yang dibawakan juga menurut gua masih sangat-sangat oke gitu dari ROG. Bukan karena video ini dikirimin sama ROG dan disponsori sama ROG ya, tapi memang seperti itu. Dan kalau kalian membeli PC ini secara paketan, itu kalian juga sebenarnya bakalan ngedapetin peripheralnya, kayak keyboardnya, kayak mouse-nya. Untuk keyboardnya itu sama kayak keyboard di setup gue sih, pakai ROG Scoop RX tapi versi Evangelion. Abis itu untuk mouse-nya juga ada Gladius yang Evangelion juga, dan ada keycaps-nya juga, ada deskmat-nya juga. Jadi kalau kalian ngelihat footage dari setup gue ini, seakan-akan berubah, gue kayak bener-bener nge-waifuin si Asuka ini. Sebenarnya sih kalau misalkan RAM-nya itu kepasang 4 DIMM, kelihatannya bakalan jadi jauh lebih keren lagi sih. Cuma sayangnya gue nggak dikirimin kit memori yang dengan kapasitas yang banyak gitu. Jadi gue pakai memori yang gue punya aja, dan yang gue punya semuanya adalah dual channel 32 GB. Jadi ya oke lah, kita anggap aja kita ngejar speed karena ini memori terkencang yang gue punya 6400 MHz. Jadi menurut gue masih fine lah gitu ya untuk spesifikasi dari memori RAM-nya gitu. Ditambah lagi juga kita pakainya juga 14700K kan. Nah, ngomongin 14700K juga kita bakalan ngomongin performance-nya nih. Tapi untuk ngomongin performance dari Core i7 14700K, gue nggak ngebandingin sama prosesor lain ya. Karena prosesor lain itu yang gue tes menggunakan 4080 di testbed gue. Sementara PC ini kan pakainya itu 4090. Mungkin sebagai catatan di awal bahwa PC ini ketika menjalankan game itu dia bisa narik sekitar 600 watt lebih. Ya setara AC setengah PK, hampir 3/4 PK lah. Boros banget kan? Ya itu karena ada 4090 yang kalau lagi load bisa 400 watt sendiri, belum dengan CPU-nya. Dan CPU-nya juga saat gua tes itu gua biarkan dengan default dari motherboardnya ROG. Defaultnya itu power limitnya udah langsung dilepas sama Z790 Maximus Hero ini. Bagaimana potensi dari performance-nya dan juga potensi dari Core i7 14700K? Mari kita lihat aja untuk performance-nya seperti apa. Oke, kita mulai aja bahas performance-nya ya. Dan data yang gue masukin atau yang gue banding-bandingin ini adalah data yang memang tesnya itu untuk CPU only. Jadi nggak terlalu pengaruh ke memori dan nggak punya pengaruh sama sekali di GPU juga. Jadi bener-bener pure yang memang CPU only aja yang memang bisa gue bandingin. Karena PC yang dipakai ini menggunakan RTX 4090, sementara testbed yang biasanya gue pakai untuk review itu menggunakan 4080. Kalau kalian lihat di Cinebench R23, itu Core i7 14700K dengan kondisi yang seperti gue sebutkan alias power limitnya itu di unlock, itu sebenarnya udah hampir mendekati skor dari Intel Core i9 13900K. Sebenarnya lebih mepet ke AMD Ryzen 9 7950X3D sih. Jadi ini masih ada di rentan 33 ribuan sampai 34 ribu gitu untuk Core i7 14700K. Angka yang cukup kenceng sebetulnya, tapi kalau kita harus ngecek untuk konsumsi dayanya atau CPU package powernya, itu daya yang ditarik kurang lebih sekitar 280 watt, yang dimana ini lebih tinggi bahkan sebenarnya dari Core i9 13900K yang jalan dalam kondisi default. Jadi untuk mengejar si Core i9 13900K sekalipun dengan power limit yang udah dilepas, ini bakalan lebih boros listriknya daripada si Intel Core i9 13900K yang masih jalan default. Dan tentu karena power limitnya ini dilepas, jadi sebenarnya temperatur tuh nggak bisa jadi parameter ini adem atau enggak. Karena ya untuk temperaturnya itu pasti bakalan sempet nyentuh tipis-tipis ke TJ Max. Tapi cooling ini sebenarnya dengan 280 watt itu belum nyampe ke TJ Max ya, masih ada di sekitar 95 derajat aja. Dan itu clock speednya udah bisa sustain di angka 5,2 sampai 5,5 GHz. Kalau dipakai main game, CPU temperatur tuh nggak bakalan jalan sampai ke TJ Max kok. Dia maksimumnya itu ada di 80, sementara untuk rata-ratanya itu sekitar 66 sampai 68 derajat Celcius. Jadi sebenarnya CPU temperaturnya sangat-sangat adem dengan si ROG Ryujin 3 ini. Begitu pula dengan GPU temperaturnya 4090 yang coolingnya badag banget kayak begini. GPU temperaturnya cuma nyentuh di angka 60-an derajat Celcius aja untuk sebuah GPU yang ketika gua tes menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra Looping, ini dia bisa narik 400 watt lebih dan bahkan sempat spiking ke angka 500 watt untuk RTX 4090 ROG Strix. Temperaturnya adem karena ya memang coolingnya itu sangat-sangat beefy. Dan kalau gua ngecek pas lagi main game, ini gue sempat fotoin power meter yang tercatat di power supply-nya itu mencatatkan angka sekitar 650 watt cuy ketika lu main game. Karena ya
Ya GPU-nya aja udah bisa makan sekitar 450 sampai 500 watt, belum CPU-nya beserta komponen-komponen lainnya. Jadi ini udah lebih dari AC setengah PK, hampir mendekati AC 3/4 PK lah. Lalu performance CPU berikutnya ialah handbrake. Kalau gua ngecek lewat handbrake, di sini Core i7 14700K-nya sedikit lebih kencang daripada Ryzen 9 7950X3D, tapi cuman beda 0, sekian FPS aja. Sementara bedanya untuk ke Core i9 13900K juga itu cenderung tipis ya, cuma selisih 8 FPS aja. Jadi menurut gua masih cukup oke nih si Core i7 14700K untuk diajak encoding. Tapi kalau misalkan dipakai buat rendering, sebetulnya ya 13900K ataupun 14900K itu yang masih tetap lebih unggul, karena secara jumlah core, jumlah thread itu sebenarnya perbedaannya jauh, karena Core i7 14700K itu yang ditambahin sebenarnya cuma i-core-nya aja. Lalu untuk dipakai generative AI seperti Stable Diffusion, gue di sini menggunakan PyTorch dengan Xformer, checkpointnya itu Anything V5. Ya basically ini adalah waifu bench yang dibikin sama Alpha Jonathan. Untuk RTX 4090 di sini gue bisa dapetin 0,8 per image untuk time taken-nya, atau kalau waifu per menitnya itu berarti sekitar 75 waifu per menit. Angka yang sangat luar biasa kenceng. Ya karena memang 4090 nggak ada yang ngalahin juga sih untuk di produk consumer sampai saat ini. Dan untuk pengujian gamenya nih, gua nggak menggunakan resolusi 1080p ataupun 1440p. Yang gua masukin di sini cuma resolusi 4K aja dengan setting yang udah gua sesuaikan lah enaknya kayak gimana. Kayak biasanya gua nge-review laptop, karena datanya memang nggak bisa gua bandingin untuk PC rakitan seperti ini. Game pertama itu adalah Cyberpunk 2077 dengan RT Overdrive di Asus 3 dengan frame generation. Rata-rata FPS bisa dapat di 69 FPS, angka yang udah sangat tinggi tentunya untuk resolusi 4K. Meskipun ya memang ini di upscale bukan resolusi native, tapi gambarnya tetap oke kok, karena yang gue pakai di sini adalah di Asus 3 quality. Game selanjutnya ialah Death Stranding. Untuk Death Stranding ini menggunakan di Asus quality, rata-rata FPS-nya pada resolusi 4K. Sekali lagi pada resolusi 4K 215 FPS. Dengan 1% low frame rate yang masih juga sangat-sangat baik. Game selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk resolusi 4K di sini gua nggak menggunakan FSR, jadi ini adalah resolusi native dengan ray tracing yang dihidupin preset ultra. Rata-rata FPS yang bisa didapetin adalah 112 FPS. Jadi kalau mau diturunin dikit-dikit atau mau di upscale tipis-tipis, 4K 120 sebenarnya udah nyampe pakai PC ini. Kalau pakai PS5 nggak nyampe emang. Selanjutnya ialah Hogwarts Legacy. Dengan dia Asus quality resolusi 4K, presetnya mentok kanan, ray tracingnya mentok kanan, gue bisa dapetin rata-rata di 92 FPS. Meskipun memang 1% low frame rate-nya masih aja rendah untuk game ini, karena yang cacat emang gamenya. Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate tanpa menggunakan upscaler sama sekali alias resolusinya native. Di sini rata-rata FPS yang didapetin masih bisa di 148. Jadi buat monitor 4K 144 mainin game AAA macam Horizon Zero Dawn masih bisa dihajar nih sama PC ini. Game selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Dengan di Asus quality, settingnya dimentokin ke kanan, gue masih bisa dapetin rata-rata 128 FPS. Jadi 4K 120 juga masih oke banget dimainin di PC ini. Kalau nggak oke, harga 100 juta lebih, buang aja. Lalu Shadow of the Tomb Raider, settingnya mentokin ke kanan semua, pakai di Asus quality juga tapinya ya. Ray tracingnya juga ultra, rata-rata FPS-nya berapa? 172. Monitor 4K 144 juga jadinya berasa geli-geli mainin game macam kayak ginian. Kalau kalian mau kompetitif, tapi maunya resolusinya tinggi, karena mungkin monitornya 32 inch gitu, biar nggak burik-burik banget. Ini rata-rata FPS-nya masih bisa tembus di sekitar 598 atau 600 gitulah. Jadi ya masih fine banget untuk kompetitif. Kalau misalkan 1080p sih sebenarnya udah tumpah-tumpah banget. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk PC rakitan ROG X Evangelion edisi kedua. Meskipun edisi pertamanya gua nggak ngerakit ini, tapi edisi keduanya menurut gua jauh lebih keren. Bukan soal selera warna sih, tapi tema yang diambil kali ini lebih pas dan lebih match aja gitu antara komponen satu dan komponen lainnya. Baik itu dari casingnya, motherboardnya, graphic cardnya, coolingnya, bahkan yang gua nggak sangka-sangka ROG Ryujin 3 nya ini untuk fan-nya, karena ini fan-nya beda, bukan pakai Noctua.
Dia fan-nya itu bener-bener ada magnetnya gitu buat ditempel dan bisa connect jadi satu. Itu the best banget menurut gua. Nikmat mana yang kau dustakan ROG dengan cooling seperti itu. Mudah-mudahan cooling lain juga bisa niruin triple fan ditempel dan bisa hidup gitu. Gimana ini otaknya si ROG? Gokil. Dan tentunya ini nggak cuma gimmick tapi juga performance dari semuanya tetap diperhatiin ya, karena ROG membawa seri Maximus Hero-nya, habis itu untuk GPU-nya juga membawa seri dari ROG Strix-nya yang memang babon banget 4090-nya, dan secara temperatur juga jadinya adem banget sih 4090-nya ini. Bahkan di dalam casing pun secara airflow jadinya masih nggak terlalu bermasalah. Sebenarnya bakalan lebih keren lagi semisal GPU-nya itu dibikin pakai vertical GPU. Tapi kalaupun nggak pakai vertical GPU dan ditaruhin GPU holder kayak begini, masih tetap kelihatan keren karena GPU holdernya juga masih masuk dalam paket penjualan. Kira-kira menurut kalian gimana nih PC ROG X Evangelion edisi kedua ini? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau bisa juga komen di bawah untuk kasih saran gua kira-kira kita rakit PC dengan tema apa lagi. Komen ya di bawah. Jangan lupa subscribe, Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.